Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pada saat ini kita mau mempersiapkan hati dan diri kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk boleh bersaat teduh. Ibadah kita di pagi hari ini kita awali di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita hanya datang di dalam nama Allah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekaliannya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami mau menghampiri Engkau dengan segala kemurahan yang kami alami di dalam Engkau Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kuduskanlah kami ya Tuhan, supaya kami layak menghadap pada Engkau. Dan terimalah pujian dan penyembahan kami, ibadah kami di waktu ini. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Saudara kami, kita semua mau angkat suara untuk boleh berkata bahwa segala kemurahan Tuhan boleh menyertai setiap kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, mari datang dengan satu kesadaran bahwa semua karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya
bagiku selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Saudara, kita punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib bagi kita. Oleh karena itulah kita percaya bahwa setiap langkah Tuhan pimpin kita, Tuhan yang akan tuntun kita. Mari kita sama-sama pujikan. Mau kita katakan bahwa kita tidak ragu akan kesetiaan Allah di dalam memimpin dan menuntun kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan bahwa kita tidak ragu akan kesetiaan Allah kita. Takkan aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang berjalan menyertai kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan ini, kita ada di satu waktu di mana kita bimbang dan ragu.
untuk memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Tetapi biarlah kita percaya bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, bahwa janji Tuhan selalu iya dan amin di saatku menghadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku, tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar, yang remuk seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Mengangkatku ke tempat yang Tinggi janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar, bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu. betapa dalam Kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta yang memuaskan dan kasih yang
tiada pernah berkesudahan. Amin. Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini, secara online kami bisa beribadah dan menyembah nama-Mu. Dan kalau pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri Allah Roh Kudus menguasai kami. Amin. Satu persatu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan baik jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah firman itu berakar dan bertumbuh, dan kami hasilkan dalam perbuatan kami di kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi kami pelaku firman yang baik. Berkaryalah Allah Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, memimpin hamba-Mu dalam segala persiapannya, dalam segala hal yang Kau percayakan kepada hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sekali lagi salam hangat dari saya. Sebelumnya kita pernah bertemu ya. Saya pernah berbicara di waktu masih di gedung di depannya Petra. Nama saya Hendra. Salam hangat dari GKA Trinitas tempat saya melayani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema pada pagi hari ini saya membawa dengan tema bagaimana menghadapi kesukaran di dalam hidup ini, di dalam konteks pandemi yang kita hadapi. Nah, sebelum jauh kita membahas akan perikop ini, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang menjadi landasan firman kita pada saat ini. Yaitu kita buka dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ke-22. Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai 22, cukup panjang, tetapi saya akan membacanya untuk kita semua. Saudara sekalian bisa simak dan buka Alkitabnya. Mari kita baca, demikianlah firman Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga ke-22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit, dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukan di dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dewasa ini di masa pandemi ini, kita sangat akrab dengan yang dinamakan penderitaan. Betul? Penderitaan sangat akrab dan merupakan satu fenomena yang sering dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan ketika kita tanpa sadar ataupun sadar, kita melihat orang-orang sekeliling kita, puji Tuhan kalau itu bukan kita,
Tetapi banyak orang sekitar kita, mungkin yang dekat dengan kita dan sebagainya, mereka kena COVID, mereka terpapar COVID, ada yang OTG, ada yang sebagainya dan sebagainya. Dan penderitaan itu sangat-sangat manusiawi untuk dialami oleh banyak orang dewasa ini. Akrab sekali dengan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya ada begini. Ketika penderitaan itu datang, ketika kita mengalami penderitaan itu, banyak orang di dalam pengertian mereka yang terbatas maupun tidak, mereka mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada kami? Bahkan pertanyaan mengapa dan mengapa itu bisa jadi menjadi satu fenomena orang percaya maupun tidak melawan dan memberontak kepada Tuhan. Sebagian dari kita mungkin bisa menerima, tetapi sebagian dari kita mengatakan, Tuhan, kenapa aku? Seolah-olah mau berkata, banyak orang yang lain Tuhan, tetapi kenapa aku? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi penderitaan dan kesukaran hidup seperti ini, apakah kita akan berlaku sama dengan orang dunia? Ataukah justru kita bisa belajar dari semuanya ini dan melihat bagaimana Allah menuntun hidup kita? Nah, perikop yang kita baca hari ini tentang Ayub adalah sesuatu yang sangat relevan kalau kita kaitkan dengan pandemi kita yang kita alami saat ini. Ayub adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Orang yang bagi saya secara tokoh di dalam Alkitab, ini adalah orang yang mendekati sempurna. Ada beberapa yang lain ya, contoh kayak Yusuf ataupun Daniel. Ini adalah tokoh-tokoh yang secara manusia dapat saya katakan mendekati dengan sempurna. Walaupun dia tidak sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu memang Tuhan Yesus yang sempurna dan tiada kesalahan. Tetapi orang-orang ini juga sangat luar biasa. Bahkan Ayub orang yang sangat cinta Tuhan. Tetapi kita lihat, pada perikop yang kita baca, perenungan yang kita baca, saya ketika membacanya dan berasumsi Ayub itu adalah saya. Wow, saudaraku yang terkasih, engkau akan benar-benar syok dengan keadaan Ayub saat itu. Tadi ketika saya baca, kata sementara itu saya coba kasih intonasi sendiri. Kenapa? Karena kata sementara itu membuat sesuatu yang menjadi masalah dari Ayub itu benar-benar datang secara sepertinya berbarengan. Hanya antri ngomongnya. Kalau itu suatu kabar buruk saja, is okay. Tetapi kalau kabar buruk itu bukan hanya kabar dari orang lain, tapi orang dekat-dekatnya dan mengambil apa yang dimiliki, itu menjadi bencana. Contoh, ya, ketika Ayub mendengar bahwa hartanya, kambing dombanya diambil, unta-untanya diambil, dan seluruh harta kekayaannya mulai hilang. Mungkin kalau saya menjadi Ayub, ya aduh, seperti itu ya. Tapi ketika ada orang terakhir yang mengatakan, Tuhan, ketika putra-putra dan putri Tuhan berpesta, datanglah angin dari padang gurun menyambar ke empat penjuru rumahmu, dan jatuhlah bangunan itu menimpa orang-orang muda itu dan mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mulai menjadi Ayub pada saat itu, saya merasakan begini. Kejadian penderitaan yang terjadi waktu itu secara tiba-tiba dan bertubi-tubi datang menimpa Ayub. Lalu apa kesamaannya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau flashback sedikit ya, memori kita tahun lalu, pada waktu sebelum Natal, lihat, gereja mempersiapkan segala sesuatu Natal, wow, luar biasa, betul ya? Tidak ada namanya COVID itu tidak ada terpikir. Ya, tiba-tiba di akhir-akhir Desember mulailah keluar dari Wuhan. Ada kabar menggemparkan. Ya kita yang masih di sini aman-aman saja. Masih jauh lah, tidak mungkin lah. Paling tangani kayak SARS dan sebagainya. Flu babi dan sebagainya. Nah ternyata kemudian Januari, Februari, kabar semakin mencuat. Nah lihat, secara tiba-tiba dan bertubi-tubi, kalau tidak salah di bulan Maret mulailah ada satu orang dari penduduk Indonesia yang terpapar. Dan lihat perkembangannya. Tidak sampai hitungan 3 bulan, 4 bulan, sudah ribuan orang, ratusan ribu orang
Dan akhirnya apa? Wabah ini secara tiba-tiba bertubi-tubi datang dan terus datang. Sampai kemudian kemungkinan besar orang-orang terdekat kita ataupun lingkungan dekat kita sudah mulai bersentuhan dengan COVID ini. Yang semula jauh dan semula tidak ada pikirannya datang, ternyata tiba-tiba sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini sesuatu yang bagi saya, walaupun saya harus tekankan, ini tidak lebih menderita ketika Ayub mendengar langsung, tetapi penderitaan pandemi ini bisa diibaratkan penderitaan yang benar-benar langsung datang dan disuguhkan kepada kita. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, lu harus terima nih. Betul nggak? Ada nggak di dalam dunia ini, oh sorry ya, saya bisa menolak. Bahkan Presiden Amerika pun, Donald Trump ya, yang begitu getol mengatakan bahwa COVID itu sebenarnya tidak perlu dianggap serius, ternyata mampir juga. Puji Tuhan dia bisa sembuh ya. Tetapi maksud saya apa? Ini seperti sesuatu yang nggak bisa kita gampang sekali ngomong, sorry ya, saya terima. Nggak terima. Ini bisa tiba-tiba datang dan bertubi-tubi dalam orang-orang sekitar kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melihat satu kesamaan ini, baiklah kalau kita belajar bagaimana sikap Ayub di dalam menghadapi dan berespon terhadap penderitaan yang dia hadapi. Nah, yang pertama, kalau saya mau konsen di dalam perikop yang barusan kita baca, terutama di ayat yang ke-21, saya melihat bagaimana Ayub mempunyai prinsip yang sangat bagus dalam hidupnya. Dia bisa berkata dengan lantang walaupun banyak orang penderitaan itu datang menghampiri sampai orang terdekatnya sekalipun terdampak. Dia akhirnya menutup dengan sesuatu yang bagus. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Lihat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, respon yang pertama yang Ayub berikan ketika penderitaan walaupun datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi, dia tetap tunduk dan menyembah Allah. Inilah suatu respon yang sangat indah, yang ditunjukkan dari perbuatan orang yang saleh, yang disebut orang yang takut akan Tuhan. Tetap tunduk dan menyembah Allah. Coba kita bayangkan ya, kalau ketika saya seperti yang tadi saya katakan, ketika Ayub harus mendengar itu bertubi-tubi, lalu kemudian dia tutup dengan apa? Dia cukur kepala, dia koyak bajunya. Itu adalah tanda duka yang mendalam. Saya bisa isyaratkan bahwa benar pada saat itu situasi duka sudah sangat tinggi menguasai dan melingkupi keluarga Ayub, terutama Ayub sendiri. Saking berdukanya, bahasa Indonesia, terlalu berdukanya, dia akhirnya bisa mengambil inisiatif seperti ini. Aduh, sangat menderita sekali. Aku akhirnya mengoyak jubahku, mencukur kepalaku, dan akhirnya apa? Itulah tanda duka cita yang sangat dalam. Lihat. Tapi kemudian yang saya benar-benar belajar dari Ayub. Ketika ayat 20 dikatakan, berdirilah Ayub mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, tetapi dia tetap sujud dan menyembah kepada Allah. Inilah respon yang seharusnya ada dalam hidup kita. Sebagaimanapun penderitaan itu sangat besar dalam hidup kita. Nah, saya kategorikan respon yang pertama ini karena apa? Ketika situasi buruk itu terjadi di dalam keadaan sekitar kita. Ya, jadi lihat sampai kemudian terjadi sampai anak-anaknya pun diambil, itu masih lingkungan sekitarnya. Menyerang, penderitaannya cukup secara mental, psikis dia kena. Tetapi dia ambil posisi yang sangat bagus. Nah, penting untuk diperhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa kesukaran yang Ayub alami bukanlah kesukaran yang ia sebabkan sendiri. Lihat. Maksudnya adalah sekering kali orang percaya teledor yang mengatakan, Tuhan, cukupkanlah penderitaan ini dari aku. Tetapi ternyata penderitaan itu adalah disebabkan oleh dirinya. Paling gampang nih, contoh ya, ada orang percaya menerobos lampu merah, ya kan? Lalu kemudian dia mengalami kecelakaan. Dia ditilang, dia harus menghadapi ganti rugi, dan belum luka-luka. Lalu dia berkata, Tuhan, cukupkanlah penderitaan ini daripadaku. Saudaraku yang terkasih,
Ini bukan seperti ini. Kalau ini karena dia melakukan dengan sengaja kesalahan dan kemudian dia harus menelan konsekuensi dari dosanya. Tetapi Ayub ini bukan karena hukum retribusi, maksudnya sebab dan akibat. Bukan karena Ayub melakukan satu kesalahan besar sehingga dia menghadapi hukuman Tuhan. No, dia benar-benar menghadapi kesukaran di dalam seizin Tuhan, tetapi bukan dikarenakan dosa-dosanya. Lalu apa yang dimaksud? Ini seperti pandemi COVID ini. Saya setuju bahwa orang mengkaitkan pandemi COVID ini, jangan kemudian mengatakan begini, penderitaan COVID ini adalah sebenarnya itu karena Tuhan murka. Tuhan pengen menghajar manusia. Bahkan kemudian stigma negatif diberikan kepada mereka yang sedang mengalami. Bayangkan ya, orang yang sudah tidak minta COVID, dia kena COVID. Sudah jatuh tertimpa tangga, maksudnya apa? Dia sudah harus mengalami dan mencoba menyembuhkan diri dari COVID, tapi dia harus menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang mengatakan orang ini dihukum Tuhan, orang ini termasuk orang yang harus dijauhi. Stigma-stigma inilah yang membuat orang-orang yang terdampak dari COVID, terpapar dari COVID, takut untuk mengaku. Puji Tuhan, dewasa ini rakyat Indonesia mulai dewasa untuk melihatnya. Sehingga banyak orang yang sudah mulai terbuka, menerima orang-orang yang sudah sembuh dari COVID dan menjadikan COVID ini sudah bagian yang kemudian harus kita lawan bersama-sama. Inilah keindahannya. Nah, yang penting adalah kalau kita melihat sekarang ini bahwa kita sudah tahu bahwa segala hal yang dialami oleh Ayub benar-benar merupakan sesuatu yang sebenarnya di luar dari apa yang dia lakukan secara berdosa, secara manusia. Tapi kemudian dia tetap mengalami penderitaan ini. Dan sikap yang diambil, dia tetap tunduk dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Inilah satu pembelajaran yang penting dari apa yang kita baca dalam perikop ini. Sangat berhubungan jika pandemi ini juga jangan dipandang sebagai bentuk hukuman dan ketidakadilan Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat pandemi ini lebih bagus. Dan ketika engkau melihat semua ini ada karya Tuhan di dalamnya, dan kau bisa melewati dengan apa? Dengan tetap tunduk dan menyembah kepada Allah. Kita masuk di dalam respon kedua. Karena waktu, saya akan mempercepat terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat kerangka utuh dari perikop yang kita pelajari. Lalu apa yang kemudian menjadikan respon yang kedua dari Ayub terhadap penderitaan yang dialami? Kalau yang pertama, ketika dia diserang di dalam lingkungan sekitarnya, bagaimana dia harus melihat orang-orang sekitarnya, bahkan hartanya diambil, dia tetap tunduk dan menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat perikop ini lebih lanjut lagi, bahwa ternyata iblis bukan hanya mau mengambil sekitarnya, tetapi dia mau ambil kesehatan Ayub. Saudaraku, ini suatu hal yang mengerikan. Karena Pak Ayub ketika menghadapi penyakitnya, saya belum menemukan penyakit yang seperti ini. Bahkan saking menderitanya, dia hanya bisa duduk di atas abu. Kemudian dia mengambil potongan beling, pecahan kaca, untuk menggaruk saking gatalnya. Bisa dibayangkan penyakit seperti apa itu. Dia tidak bisa bercengkrama dengan sosial. Dia hanya bisa duduk di atas kekotoran, yaitu abu dan sebagainya, di tengah-tengah yang sebenarnya dia adalah orang yang sangat kaya. Sebelumnya, ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Nah, respon yang kedua, ketika ini penderitaan ini menghantam dirinya sendiri. Dia melihat segala sesuatunya apa? Menanggapi penderitaan dengan apa? Perspektif dan pertolongan Tuhan. Wah, ini suatu yang luar biasa. Menanggapi penderitaan dengan perspektif dan pertolongan Tuhan. Apa maksudnya? Ketika dia harus menghadapi masalah ini, ketika dia harus menerima penderitaan ini langsung ke dalam dirinya sendiri, kesehatannya, bahkan kemudian diserang dengan pandangan negatif dari istrinya mengatakan, kamu masih menyembah Tuhan? Kutuklah Tuhanmu. Dia berkata apa? Wah, ini luar biasa. Inilah orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Dia mengatakan, apakah kita ini hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang buruk tidak? Lihat, pada waktu kejadian itu menimpa dirinya, mengambil kenyamanan dirinya, bahkan dia harus mengalami penderitaan itu sendiri. Ini bukan lagi orang-orang sekitarnya. Dia tetap bisa punya perspektif dan pandangan yang bagus di dalam kerangka pertolongan Tuhan. Dia tetap bisa melihat
bahwa suka dan duka yang terjadi dalam hidupku itu karena perkenanan Tuhan. Masa akan kita ini harus melihat sesuatu yang baik saja? Kita melihat Tuhan itu mengasihi karena berkat-berkatnya saja. Bukankah ketika engkau mengalami lembah kekelaman, tetapi justru di sana engkau melihat Tuhan, bagaimana tangannya tetap memegangnya? Itulah perspektif yang benar. Itulah yang Ayub alami. Itulah yang Ayub lakukan dalam hidupnya. Walaupun ketika dia melihat sekelilingnya hancur, dia tetap tunduk dan menyembah Tuhan. Tapi kemudian itu pun menghampiri dirinya. Dia tetap punya perspektif yang benar terhadap pertolongan Tuhan. Dia tidak berdosa di dalam bibirnya. Dia tidak berdosa di dalam hal ini. Tetapi pertanyaan selanjutnya kemudian, kalau memang benar dia di dalam perspektif yang benar, ya ini ngomong dengan saya seandainya. Lalu kenapa di pasal-pasal selanjutnya Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan? Ya betul. Saya harus katakan, itulah memang orang percaya. Saya harus bedakan sikap dalam kerangka perspektif yang benar, lalu yang memang harus dia jalani di hadapan Tuhan. Benar, Ayub memang berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tetapi lihat, karena dia orang yang sangat percaya kepada Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun sepertinya buruk, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia tetap bisa melihat bahwa semua yang dia alami di dalam pengertian yang benar, yaitu apa? Tuhan mengerjakan yang terbaik. Pasal 42 memperlihatkan kepada kita bagaimana kemudian Ayub mengatakan, dulu kata orang saja aku pelia, tetapi sekarang aku melihat kasih Tuhan langsung ketika dia harus menghadapi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam semua pasal-pasal selanjutnya, memang jelas Ayub bahkan mengatakan menuntut keadilan kepada Tuhan. Katanya, Tuhan kenapa aku harus dilahirkan kalau aku mengalami ini? Tetapi lihat, kenapa di tengah-tengah pergumulan itu Kitab Ayub ditutup dalam pasal 42 dan 1 perikop. Allah memandang Ayub tetap benar di hadapan Tuhan. Loh, padahal kan dia sepertinya di pasal setelah pasal 2 ya, pasal 3 dan seterusnya, dia berkeluh kesah dan berkeluh kesah. Lihat bedanya. Inilah perspektif di hadapan Tuhan. Di dalam kerangka dia percaya kepada Tuhan, dia seperti begini. Orang yang melihat kepada papanya, yang memang sebenarnya Allah ini adalah hakim juga dalam hidupnya. Dia seperti orang yang mengatakan, loh, aku ini punya keluhan. Walaupun aku percaya kepada papa, tapi aku ini punya keluhan. Kenapa kok bisa begini? Tetapi bedanya adalah dia bukan memberontak di dalam hidupnya. Ini adalah suatu hal yang pengen kejelasan. Kenapa aku seperti ini? Kemudian Tuhan berdialog dengan Ayub. Dan kemudian Tuhan memperlihatkan kemegahan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Dari situlah kemudian Ayub mengatakan, benar, aku dulu dari kata orang, tetapi sekarang aku melihat bagaimana Tuhan melihat bekerja dalam hidupku. Inilah yang membedakan. Sehingga pada pasal 42 ayat 7, ketika sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar itu disalahkan oleh Tuhan, tetapi justru Ayub dibenarkan oleh Tuhan. Padahal kalau kita lihat ceritanya ya, ketika sahabat ini malah justru menghibur Ayub. Walaupun memang dia menghibur dan mempersalahkan Ayub. Coba Ayub pikirkan loh, kayaknya lu ada dosa yang besar sekali loh sampai kamu begini. Ayub ngomong, enggak, aku enggak melakukan begitu. Tuhan menjadi hakim, Tuhan tahu. Apa bedanya kemudian? Kenapa di pasal 42 Tuhan mau ngomong nih, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tetapi kemudian 3 sahabat ini harus minta persetujuan doa Ayub untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memandang Ayub sebagai hambanya dan benar. Kenapa? Inilah satu kata kunci, bahwa di dalam perspektif, memandang perspektif kepada Allah, dia mempunyai relasi yang benar, satu kepercayaan yang benar, hubungan yang benar terhadap Allah. Sehingga ketika dia berbicara semuanya itu, dia berbicara dengan Tuhan. Tetapi kalau sahabat-sahabat Ayub, dia berbicara tentang Tuhan. Bedakan ya. Ayub berbicara dengan Tuhan karena hubungannya. Tetapi kalau sahabat-sahabatnya berbicara tentang Tuhan. Inilah yang menjadi rahasia di dalam kehidupan orang percaya.
Seharusnya mereka dapat hidup dalam relasi dan perspektif yang benar, karena dia punya hubungan yang benar dengan Allah. Ayub dalam proses yang ia alami, ia menemukan hubungan yang indah dengan Allah. Ia dapat mencurahkan seluruh unek-uneknya di hadapan Allah. Dan ia terhiburkan dalam penderitaannya. Sehingga dalam semuanya itu Ayub tetap tidak berkata buruk kepada Allah. Dan dia tetap tunduk kepada Tuhan. Inilah perspektif yang benar di dalam kerangka pertolongan Tuhan. Kalau kita mengkaitkan dengan kehidupan kita sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandemi yang merupakan penderitaan ini seringkali menghampiri kehidupan banyak orang. Dan kalaupun itu tiba-tiba pada orang yang terdekat kita, ataupun pada kita sendiri, dalam seizin Tuhan, respon yang Ayub tampakkan adalah suatu contoh orang percaya yang berpegang teguh pada Allah. Tetap tunduk dan menyembah Tuhan. Jalanilah dengan perspektif yang benar dalam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati kita melewati semua penderitaan ini. Inilah respon yang kita pelajari dalam perikop kita hari ini. Saya akan tutup di dalam satu ilustrasi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, barusan saya melihat penderitaan ini benar-benar nyata pada orang sekitar kita. Salah seorang pemuda saya datang dan berkata, "Ko, hari ini aku mengungsi ke keluargaku yang lain. Karena menurut hasil tes aku yang negatif sendiri. Papa sekarang dirawat di rumah sakit A, sudah dengan ventilator. Mama terdampak kemudian di rumah sakit B. Dan adikku terdampak, dia harus OTG di rumah sakit C." Saudaraku bisa bayangkan penderitaan ini. Dia sendiri harus terpisah dengan papa, mama, dan adiknya. Penderitaan ini sangat akrab datang dan terus datang. Dan ketika saya di-sharingkan ini, sebenarnya jujur saya tersenyum melihat. Tapi saya ingatkan kepada dia, ingat, engkau harus tetap tunduk dan menyembah Tuhan. Ini kedaulatan Tuhan. Dan pandanglah semuanya itu dalam perspektif yang benar. Di dalam pertolongan Tuhan akan hidup. Puji Tuhan, kalau saat ini saya mendengar kabar yang lebih baik. Papanya sudah mulai dilepas ventilatornya. Mamanya sudah swab lagi dan negatif, adiknya juga. Puji Tuhan, saya terus berdoa agar keluarga ini kembali dikumpulkan. Tetapi menjadi kesaksian yang bagus adalah ketika orang percaya melewati penderitaan ini, bukan mempersalahkan Tuhan, tetapi justru tetap tunduk menyembah Tuhan. Dan kemudian apa? Engkau melihat semuanya dalam perspektif dan pertolongan Tuhan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, biarlah melalui dua respon ini, kita dapat bersikap yang benar terhadap Allah ketika menghadapi penderitaan, terutama di masa-masa pandemi ini. Dan janganlah kita membuat berprasangka negatif kepada Allah, tetapi biarlah hidupmu merupakan pujian yang memuliakan Tuhan. Hidupmu menyembah Tuhan, dan hidupmu benar di dalam perspektif Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan atas semuanya ini. Amin. Mari kita mengambil satu teduh sejenak, menginternalisasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Saya berharap ada satu pujian yang akan dimainkan 1 menit ke depan, supaya kita bisa tenang, menenangkan diri menghadapi hal ini. Mungkin kalau pada saat ini penderitaan itu sangat akrab dalam hidup. Mungkin dalam pandemi ini penderitaan itu datang dalam keluargamu. Atau mungkin penderitaan ini sudah mulai mendekat dalam dirimu. Atau mungkin pada saat ini ada yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mengatakan, "Aku sedang terdampak." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa penderitaan yang terjadi bukan sesuatu yang merupakan kutukan atau hukuman. Tetapi engkau tetap bersandarlah kepada Tuhan, tunduk dan menyembah Tuhan, dan di dalam perspektif yang benar menantikan pertolongan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau izinkan pada saat ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari seorang Ayub, biarlah kami benar-benar sungguh-sungguh mengikuti teladannya ini dan mempercayakan hidup kami dalam iman kami kepada Engkau Yesus. Tetap tunduk dan menyembah Tuhan, punya perspektif yang benar di dalam pertolongan Tuhan. Ketika penderitaan-penderitaan itu mungkin datang dalam hidup kami, ketika kami harus hidup di masa-masa pandemi ini,
Tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan. Dan Engkau izinkan kami pada saat ini mengalami pandemi ini. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus akan memimpin dan memberkati kami. Mari kita tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidupmu menghadapi penderitaan ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan marilah kita berdoa kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena 2 minggu ini kita telah melakukan ibadah online. Kiranya pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dengan keterbatasan kita di dalam sumber daya manusia, kita berharap bahwa teman-teman atau jemaat yang berada di kota Surabaya dapat bersama-sama dengan kami bergabung dalam pekerjaan Tuhan tersebut. Dan selama masa pandemik ini, mari kita mau untuk bisa bergandengan tangan di dalam doa kita dan di dalam persembahan kita, supaya kiranya semua yang kita lakukan dapat mendukung apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Saudara, silakan saudara memperhatikan untuk nomor rekening gereja bagi saudara yang ingin memberikan persembahan selama pandemik ini. Demikianlah warta kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.